semuanya anak-anak Ustadz? Alhamdulillah semuanya keadaan sehat dan keadaan baik. Tentunya kita harus bersyukur sama Allah, ya kan? Kita masih diberikan kesehatan sama Allah agar kita bisa belajar ini. Belajar ini salah satu perintah Allah ini semuanya, ya kan? Makanya kita bersyukur nih kalau Allah kasih kita sehat, berarti tandanya Allah masih sayang sama kita. Karena sehat, kita masih bisa belajar menuntut ilmu tentunya, ya kan anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Udah, coba Ustaz absen sebentar ya. Setelah absen nanti baru kita ada yel-yel, ada games sekalian, ya kan? Coba Ustaz absen dulu mulai dari Akila. Hadir. Nadine hadir, Kansa hadir, Riri hadir, Raisa hadir, Aira, Zofa tadi hadir, Raka mana Raka? Oh iya, mana Ustaz? Raka, Kalinsa, Raisa tadi udah, Dia, Kenzo, Aksa, Pasya, Ciko, Tutut, Indah, Aisyah, Dipa, Gila, udah. Coba semuanya perhatikan Ustadz dulu. Kalau Ustadz bilang mana semangatmu, jawabnya ini semangatku. Oke, biar semuanya semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Yes. Mantap semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Kita nyanyi lagu Ainun. Coba Ainun, masih kan nggak lagu Ainun? Coba sekali lagi. Ainun mata, rosun kepala, anfun hidung, ujunun telinga, yadun tangan, ini tanganku, rijelun kaki, ini kakiku. Oke, mantap semuanya. Semangat semuanya, seneng Ustaz lihatnya. Coba Ustaz mau tanya, semalam pekan lalu kita belajar mengenai apa? Akila apa? Iya bener, kamu syahadat. Mantap. Coba Raka, syahadat itu apa? Syahadat rukun Islam yang keberapa, Raka? Rukun Islam yang pertama lah, Raka. Masa lupa, masa sholat? Rukun Islam yang pertama itu syahadat, yang kedua baru sholat. Minggu lalu kita belajar mengenai syahadat. Hari ini Ustadz akan mengajarkan, yaitu materinya akhlak terpuji. Loh, Pak Ustadz, akhlak terpuji itu apa sih Pak Ustadz? Oke, semuanya, fokus semuanya, perhatikan Ustadz biar semuanya paham. Jadi, akhlak adalah salah satu tingkah laku yang dimiliki oleh manusia. Apa Raka? Iya. Genzel coba. Akhlak itu tadi apa yang Bapak barusan bilangin? Oke, mantap semuanya. Karena sehat, kita masih bisa belajar menuntut ilmu tentunya, ya kan anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Udah, coba Ustaz absen sebentar ya. Setelah absen nanti baru kita ada yel-yel, ada games sekalian, ya kan? Coba Ustaz absen dulu mulai dari Akila. Hadir. Nadine hadir, Kansa hadir, Riri hadir, Raisa hadir, Aira, Zofa tadi hadir, Raka mana Raka? Oh iya, mana Ustaz? Raka, Kalinsa, Raisa tadi udah, Dia, Kenzo, Aksa, Pasya, Ciko, Tutut, Indah, Aisyah, Dipa, Gila,
Udah, coba semuanya perhatikan Ustadz dulu. Kalau Ustadz bilang mana semangatmu, jawabnya ini semangatku, oke? Biar semuanya semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap semuanya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Kita nyanyi lagu Ainun. Coba Ainun masih kan nggak lagu Ainun? Coba sekali lagi. Ainun mata, ro kepala, anfun hidung, ujunun telinga, yadun tangan, ini tanganku, rijelun kaki, ini kakiku. Oke, mantap semuanya. Semangat semuanya, seneng Ustaz lihatnya. Coba Ustaz mau tanya, semalam pekan lalu kita belajar mengenai apa? Akila apa? Iya bener, kamu syahadat. Mantap. Coba Raka, syahadat itu apa? Syahadat rukun Islam yang keberapa? Raka? Rukun Islam yang pertama lah Raka. Masa lupa, masa sholat? Rukun Islam yang pertama itu syahadat, yang kedua baru sholat. Minggu lalu kita belajar mengenai syahadat. Hari ini Ustadz akan mengajarkan, yaitu materinya akhlak terpuji. Loh, Pak Ustadz, akhlak terpuji itu apa sih Pak Ustadz? Oke, semuanya, fokus semuanya, perhatikan Ustadz biar semuanya paham. Jadi, akhlak adalah salah satu tingkah laku yang dimiliki oleh manusia. Apa Raka? Iya, gitu coba. Akhlak itu tadi apa yang Bapak barusan bilangin? Oke, mantap semuanya. Anak-anak Ustaz tahu nggak Imam Al-Ghazali? Oke, Ustaz akan nerangkan. Kata Imam Al-Ghazali di dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa akhlak terpuji itu sumber ketaatan atau kedekatan kepada Allah. Lantas, seseorang memiliki akhlak terpuji itu merupakan salah satu kewajiban menurut Imam Al-Ghazali. Memang iya, kalau kita sadari, kalau kita maknakan, memang harus setiap manusia itu harus memiliki akhlak yang terpuji, ya kan? Kalau nggak memiliki akhlak terpuji, nanti salah-salah sikit orang disalahkan, salah perbuatan sikit orang dijauhi, nggak boleh kan? Pak Ustadz, dalilnya kayak mana Pak Ustadz ya? Loh, oke, sebentar ya, Ustadz akan menerangkan dalil Al-Qur'annya. Kita ambil dari Quran surat Al-Hujurat. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau benar-benar orang yang berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Hujurat, Allah sendiri yang mengatakan. Pak Ustadz, akhlak terpuji itu kayak mana ya Pak Ustadz? Itu kita harus sama siapa saja? Hari ini kita harus bahas mengenai contoh akhlak terpuji itu kita bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, contoh akhlak terpuji kepada Allah dan contoh akhlak terpuji kepada manusia. Kita bahas yang pertama, contoh akhlak terpuji kepada Allah. Yang pertama, ikhlas. Contoh akhlak terpuji kepada Allah yang pertama, ikhlas. Ikhlas adalah menerima segala apa-apa yang Allah berikan kepada kita tanpa keluhan. Pak Ustadz, misalkan nih Pak Ustadz, saya memberi sedekah, tetapi saya itu niatnya ikhlas Pak Ustadz, tapi ujung-ujungnya ada yang mungkin, jadi kayak mana tuh Pak Ustadz? Biarkan saja, kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang memberikan segala hidayahnya, segala nikmatnya kepada kita. Kemudian contoh akhlak yang terpuji yang kedua apa ya? Ustadz akan menjelaskan yang kedua, yaitu bertaubat. Mungkin hari ini kita masih berbuat kejahatan, mungkin hari ini kita masih melihat yang namanya kezaliman, mungkin hari ini kita masih sering melihat kemaksiatan. Mari kita perbuat, mari kita melakukan taubat, karena salah satu taubat itu
itu merupakan contoh akhlak yang terpuji. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Mengapa demikian? Loh, karena orang yang bertobat itu dia benar-benar meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, contoh akhlak yang terpuji itu kepada Allah yang ketiga bersabar. Bersabar. Yang pertama tadi apa, Kenzo? Ayo. Salah. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua bertobat, yang ketiga ini ikhlas, bersabar. Bersabar itu maknanya menahan dan tidak tidak mengungkit-ungkit apa yang Allah berikan. Misalkan Allah turunkan musibah kepada kita, Allah turunkan ujian kepada kita, kita hendaknya itu bersabar. Contohnya kita diberikan ujian sakit nih, diberi sakit, ya kan, Kenzo, Raka, Allah kasih kita sakit, ya kita harus bersabar. Mungkin dibalik semua itu ada kebaikan. Dibalik misalkan ujian sakit tadi itu mungkin Allah masih ingin kita itu dekat kepadanya. Mungkin Allah sayang sama kita. Mungkin dalam hati kita pun harus kita berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah. Jangan bersuuzon, jangan berprasangka buruk, ya kan? Kemudian yang keempat, kita harus bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, la in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, ingat, kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan gila, kata Allah. Apa? Terus kata Allah, barang siapa yang ingkar, yang kufur, yang tidak menerima atas nikmat Allah, maka kata Allah, dia akan diazab dengan azab yang pedih. Subhanallah. Makanya hari ini hendaknya kita berbuat syukur kepada Allah. Mungkin hari ini kita masih diberikan sama Allah harta yang sedikit. Hari ini kita dijauhkan sama orang-orang yang kita senangi. Mungkin hari ini kita dibenci banyak orang. Itu kita hendaknya bersyukur. Contohnya, kita diberikan ke harta yang sedikit sama Allah, kita bersyukur, ya Allah, mungkin hari ini Engkau beri harta segini, mungkin kedepannya Engkau bisa memberikan harta yang lebih, ya Allah. Syukur. Kita diberi ujian, syukur. Kita diberi kemiskinan, syukur. Kita diberi ujian sakit, syukur. Kita diberikan kehilangan orang tua juga, syukur, sabar, ikhlas, ya kan? Karena Allah itu sayang sama hamba-hamba yang seperti itu. Inilah merupakan contoh aku terpuji. Pak Ustadz, ada lagi nggak Pak Ustadz? Ada. Yang kelima itu bertawakal. Bertawakal itu kita selalu berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan semua sama Allah. Kita berikan semua sama Allah. Apapun masalahnya kita minta sama Allah. Jangan, ini saat ini masih aneh-anehnya ini. Aneh-anehnya dunia ini nih. Mungkin tanda-tanda akhir zaman, anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz, kita coba tengok nih anak-anak. Mungkin anak-anak Ustaznya enggak lah. Jangan sampai Ustaz doakan. Kita lihat orang-orang masih banyak apabila diberikan ujian sama Allah, dia itu datang ke tempat dukun, ya kan? Datang ke tempat orang-orang yang menganggap dia pintar, padahal itu nggak ada, ya kan anak Ustaz ya? Nggak ada itu semuanya. Allah yang Maha Menciptakan, Allah yang Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Makanya kalau kita diberikan ujian sama Allah, minta sama Allah, datang sama Allah, sujud sama Allah, ya kan? Jangan datang ke tempat orang pintar, jangan datang ke tempat orang dukun. Nggak ada itu semua jemaah, ya kan? Makanya hari ini anak-anak Ustaz, terutama itu Kenzo ya, Kenzo, Pasya, Raka, kita minta sama Allah, berusaha, ya Allah, hamba mohon keampunan atas rahmat-Mu ya Allah, gitu ya kan? Allah, hamba minta ampunan atas dosa-Mu ya Allah, gitu, pahala-Mu ya Allah.
Kemudian yang keenam, akhlak terpuji itu kita minta harapan sama Allah. Ya Allah, berikan harapan ke depannya kehidupan hamba itu agar bisa menjadi yang lebih baik ya Allah, ya kan? Coba kita lihat nih akhlak-akhlak anak-anak sekarang nih, akhlak yang terjadi pada zaman sekarang masih banyak nih, apalagi dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tidak ada rasa malunya anak-anak zaman sekarang, ya kan? Contoh, bahkan nih wanita-wanita memegang HP anak-anak, mudah-mudahan anak-anak yang di kelas ini enggak ya, amin, berjoget-joget di depan kamera, ya kan, bergoyang-goyang di depan kamera, lupa sama Allah, lupa sama kanjeng Nabi, ya kan. Padahal dulu Nabi itu diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada pada zaman jahiliyah, ya kan. Rasulullah itu berusaha untuk untuk menaikkan derajat wanita. Ketika itu zaman dulu ya anak-anak Ustadz, perhatikan, coba dengerin semua, tepuk satu. Oke. Ketika itu Rasulullah itu diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada zaman-zaman tersebut. Contohnya ketika itu wanita itu ketika lahir itu dijadikan bahan taruhan. Dijadikan bahan taruhan oleh orang-orang zahiliyah. Iya. Anak-anak itu ketika itu seumpama nih ada seorang ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil itu dijadikan bahan taruhan sama seorang orang jahiliyah. Maka kita bersyukur nih hidup di zaman sekarang, tapi banyaknya tingkah laku yang ada sebaliknya. Kita lihat anak-anak ini, Masya Allah, ya kan? Ustadz kayak mana bilangnya ya? Susah bilanginnya. Orang mereka menggunakan handphone di depan taruh, mereka berjoget-joget, mereka goyang-goyang, kayak gak ada rasa malunya, ya kan ya? Ya kan gila nggak kan gila? Jangan sampai resa juga ya. Semuanya mudah-mudahan anak Ustadz di sini kaum muslimin dan muslimat diberikan sama Allah kesehatan, ketabahan dan rasa syukur yang ada. Kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama contoh akhlak terpuji kepada Allah. Kemudian yang kedua, Ustadz akan bahas contoh akhlak terpuji kepada manusia. Pak Ustadz, kita sama manusia itu harus memiliki akhlak terpuji ya Pak Ustadz? Ya tentu saja lah Pasya. Karena kita itu harus bersikap baik sesama manusia. Contoh akhlak yang pertama, akhlak terpuji yang pertama yaitu kita berhubungan dengan baik. Kalau hablum minallah itu berhubungan dengan Allah, kalau hablum minan nas berhubungan dengan manusia. Biarkan manusia itu menghina kita, biarkan manusia itu menghujat kita, ya kan? Jangan sedih, jangan marah, biarkan saja kita doakan. Oleh karena itu kita hubungkan tali silaturahmi, apalagi kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga, ya kan, maupun umat yang ada di seluruh alam ini. Yang terutama kita harus hormat nih, berhubungan baik kepada orang tua. Kenapa orang tua Pak Ustadz? Loh, tentu saja orang tua yang pertama kita harus hormati. Yang pertama, orang tua itu telah mendidik kita, mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, silahkan ya Ananda. Kemudian si Ananda bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati, aku muliakan dan aku sayangi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, manusia, makhluk yang harus engkau muliakan yang pertama ialah ibu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah yang aku harus muliakan? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah sambil meneteskan air mata, ibumu ya Nanda. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ialah ayahmu. Dalam hadis ini anak-anak Ustaz, bisa dimaknakan ibu itu memiliki sangat-sangat peran yang utama bagi kita. Tanpa ibu kita gak ada di dunia ini, sahabat anak-anak Ustaz. Makanya anak-anak Ustaz, kita bersyukur nih sama Allah. Mungkin di hari ini anak-anak Ustaz masih bisa berkumpul sama keluarganya. Mungkin di luar sana masih banyak yang tidak memiliki orang tua.
di sini, oh ya Ustadz, salah ya kan, maaf ya, nggak apa-apa, jangan sedih, harus tetap semangat belajarnya ini. Tadi sampai mana? Iya, sampai orang tua. Makanya itu kita sama orang tua itu harus berbuat baik. Biarkan saja. Apabila orang tua marah, diam. Apabila orang tua sedih, diam, sayangi beliau, ya kan? Kemudian yang kedua, contoh akhlak terpuji kepada manusia itu kita harus berkata benar, jangan bohong. Allah nggak benci sama dengan orang-orang yang berbohong ya Ustaz. Anak Ustaz sering bohong nggak nih sama guru-guru yang lain? Jangan lah. Sama guru itu harus sopan, sama monitor sopan santun, berakhlak yang baik. Kita itu harus berakhlak yang baik. Pak Ustaz, ada nggak caranya itu apabila kita itu disakiti sama manusia, yang harus kita lakukan itu seperti apa Pak Ustaz? Bagus, pertanyaan itu sangat bagus. Jadi caranya itu mungkin kita ini masih sering dihina ya kan ya, masih sering dibohongi ya kan ya, masih sering disakiti, terutama nih anak-anak muda nih disakiti sama teman-teman kawan-kawannya lah ini Ustaz bilang ya kan, sering disakiti. Apabila kita masih disakiti, masih dihina, biarkan saja. Ini mungkin cara Allah ya kan. Allah sedang menguji kita, Allah sedang menaikkan derajat kita, Allah sedang beri pahala kepada kita. Kita syukur. Balik lagi ke contoh akhlak terpuji pada Allah tadi. Syukur, sabar, ikhlas, tawakal ya kan, berserah diri sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, murahkan segala kehidupan hamba, terimalah amal ibadah hamba, minta sama Allah, ya kan, tawakal kita ya kan anak Ustaz. Jangan sedih, biarkan saja, lepaskan itu semua sama Allah, minta sama Allah, beri sama Allah, kasih sama Allah. Udah? Coba Ustaz mau tanya dulu, tadi kan Ustaz udah banyak berkata-kata, Ustaz merangkan ya kan. Ustaz mau tanya dulu sama Aksa tadi contoh akhlak yang pertama sama Allah itu apa Aksa? Apa? Salah. Siapa yang tahu? Oh Rere, apa Rere? Ya betul. Ikhlas, Aksa, ikhlas. Orang Ustaz tadi jelasin ikhlas, akhlak yang terpuji pada Allah yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu? Iya benar, bertobat, pandai semuanya. Udah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menambah ilmu ya, sama anak-anak Ustaz semuanya, menambah wawasan dan menjadi pelajaran itu tentunya ya kan. Mungkin hari ini kita masih dihina sama orang lain, biarkan saja. Apabila kita itu masih disakitin, lepaskan saja. Mudah-mudahan pelajaran hari ini tentunya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba Ustadz kasih kuis dulu 3 aja. Tadi Ustadz ada nerangkan dalil kan, dalil terus contoh akhlaknya sama siapa aja, sama akhlak itu apa. Coba Ustadz minta nomor 1, apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji menurut Imam Al-Ghazali. Udah. Yang kedua, coba tuliskan Quran surat apa yang sudah Ustadz jelaskan mengenai dalil Al-Quran mengenai contoh akhlak terpuji kepada Allah. Yang ketiga, berikan 3 contoh akhlak terpuji kepada Allah dan akhlak terpuji kepada manusia. Kita Ustadz minta minggu depan aja ya, sekalian dipelajari nih ya kan. Jangan siap belajar langsung udah, jangan. Pelajari, diingat-ingat apa yang bisa dipelajarin, kita pelajarin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menambah ilmu wawasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini sampai sini aja ya pertemuan anak Ustaz ya. Insyaallah kita masuk pekan depan. Amin. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.